Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Kurniawan, NIM 1904010008, ingin memaparkan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Implementasi Jaringan Lokal Area Network pada Ruangan Laboratorium Computer Based Test atau CBT yang berlokasi di Stikes Alin Siro Pekanbaru, alamat Jalan Parit Indah nomor 38. Baik, langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum tempat kerja praktek. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Di zaman modern saat ini, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan pesat. Lokal area networking atau sistem jaringan komputer lokal saat ini sudah menjadi sistem yang wajib dibangun oleh perkantoran untuk membantu kelancaran tugas-tugas komputerisasi dan komunikasi. Kehadiran CBT atau Computer Based Test di Indonesia diharapkan mampu memberi kemudahan dalam proses penilaian pembelajaran. Program CBT tersebut pada dasarnya memberikan kemudahan kepada lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses penilaian pembelajaran untuk setiap kegiatan penilaian lainnya. Namun, peran sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan harus menunjang agar program tersebut berhasil diterapkan. Sarana dan prasarana penunjang program CBT yang sangat diperlukan untuk kelancaran dalam penggunaannya, salah satunya yaitu akses internet yang lancar dan tidak terbatas. Di Stikes Alin Siro Pekanbaru, khususnya ruang laboratorium CBT belum mempunyai akses jaringan dan WiFi, sehingga ruangan laboratorium CBT belum dapat difungsikan dengan maksimal. Kurangnya perawatan pada perangkat jaringan, penggunaan perangkat jaringan yang sudah tua, atau belum diupdate dan pada skema jaringan topologi start, RJ45-nya sering mengalami masalah seperti copot, goyang, dan lain-lain. Adapun rumusan kerja prakteknya, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya dapat menemukan masalahnya, yaitu bagaimana implementasi jaringan lokal area network pada ruangan laboratorium CBT di Stikes Alin Siro Pekanbaru. Selanjutnya, batasan kerja praktek. Yang pertama, ruang lingkup sistem implementasi jaringan LAN hanya sebatas untuk ruangan labor CBT. Yang kedua, mahasiswa tidak berperan sebagai pengolah dan sebagai admin server. Yang ketiga, mengenal sistem jaringan di lingkungan Stikes Alin Siro beserta topologi sebuah jaringan. Dan yang terakhir, penambahan jaringan, instalasi maupun pemasangan output WiFi. Adapun tujuan kerja prakteknya, yang pertama, suatu bukti tertulis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kepada pihak Fakultas Ilmu Komputer dan program studi teknik informatika. Yang kedua, mendapatkan teori dan praktek dalam pengelolaan jaringan komputer. Yang ketiga, mengetahui komponen dan teknik dalam membangun jaringan komputer serta perawatannya. Yang keempat, melakukan pemasangan dan pemeliharaan jaringan internet, fokus jaringan LAN, serta topologi dari sebuah jaringan. Dan manfaat kerja praktek, yang pertama, untuk optimalisasi keterampilan instalasi jaringan LAN. Yang kedua, penunjang peningkatan mutu sarana komunikasi LAN. Dan yang ketiga, memudahkan serta membantu pada saat melaksanakan tugas masing-masing, khususnya pemeliharaan jaringan LAN, serta topologi dari sebuah jaringan. Gambaran umum tempat kerja praktek. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alin Siro merupakan salah satu institusi pendidikan di Kota Pekanbaru. Stikes Alin Siro selalu berupaya meningkatkan sumber daya SDM, baik secara kualitas dan kuantitas. Stikes Alin Siro memiliki berbagai program studi kesehatan yang terakreditasi. Pengembangan Stikes Alin Siro tidak lepas dari budaya yang berlaku di daerah Riau, khususnya Pekanbaru, yang memiliki kewenangan kebudayaan, yaitu memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Melayu Riau yang Islami. Untuk itu, Stikes Alin Siro berkomitmen melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang telah mengakar dalam masyarakat Riau. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Adapun waktu dan tempat kerja praktek ini dilaksanakan di Stikes Alin Siro Pekanbaru dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 di ruangan Laboratorium Computer Based Test atau CBT. Ada 3 tugas yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan instalasi jaringan LAN pada setiap unit komputer di ruangan laboratorium CBT. Yang kedua, melakukan setting komputer klien jaringan komputer.
Yang ketiga, pemasangan hotspot atau WiFi untuk dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktek. Pada pelaksanaan kerja praktek, pembimbing lapangan memberi kesempatan untuk melakukan observasi terhadap masalah jaringan LAN. Pada saat pelaksanaan kerja praktek, alat-alat yang diperlukan telah disediakan seperti kabel UTP Cat 5e, hub, router, tang crimping, LAN tester, dan lain-lain, agar mahasiswa dapat melakukan praktek secara langsung. Data pelaksanaan kerja praktek dari kegiatan observasi yang saya lakukan didapatkan berbagai data yang kemudian data tersebut dipilah, disusun, dan diolah menjadi informasi yang dapat melengkapi kebutuhan pada laboratorium CBT. Selanjutnya, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan laporan kerja praktek ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, studi perpustakaan. Yang keempat, pembahasannya. Analisa jaringan. Dari hasil analisa yang telah saya lakukan, maka saya peroleh kesimpulan bahwa laboratorium CBT menggunakan jaringan LAN dengan topologi STAR. Jaringan LAN pada laboratorium CBT menyediakan layanan client server, di mana server-server hanya tidak sebagai penyedia layanan untuk semua user. Topologi yang berfungsi dengan baik, dengan koneksi menggunakan kabel, juga memakai access point yang memberikan layanan secara net kabel seperti untuk koneksi dengan komputer. Manajemen IP address untuk tiap-tiap komputer klien dilakukan secara manual. Skema jaringan lama. Setelah melakukan analisis dan observasi terhadap kondisi di tempat kerja praktek, diketahui bahwa standar topologi jaringan LAN ditikes alin server sebagai berikut, di mana dari GPON turun ke router, dan router membagi ke tiap-tiap hub. Ada 3 hub, dan untuk skema jaringan yang diusulkan sebagai berikut. Hasil analisis dan observasi tersebut terdapat perubahan yang diusulkan. Diketahui bahwa standar topologi jaringan LAN di laboratorium CBT menggunakan topologi STAR, di mana dari GPON turun ke router, kemudian turun lagi ke hub 1 membagi ke hub 2, dan membagi ke hub 3. Analisa kebutuhan jaringan laboratorium CBT. Pengusulan skema jaringan lama menjadi skema jaringan baru dikarenakan adanya standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait syarat sarana tempat uji kompetensi nasional bidang kesehatan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu workstation yang akan digunakan dalam CBT. Uji kompetensi harus terhubung dengan jaringan internet. Adapun spesifikasi jaringan. Untuk membentuk sebuah jaringan, maka diperlukan beberapa perangkat keras hardware yang berperan penting pada jaringan komputer di laboratorium CBT. Berikut ini beberapa perangkat pendukung suatu jaringan yang ada di laboratorium CBT. Yang pertama, untuk komponennya, komputer namanya server, sistem operasinya Ubuntu Linux, memakai prosesor Core i7 Gen 2, memori RAM-nya 12 GB, hard disk 1 TB, DirectX versionnya 12, untuk casingnya menggunakan Asus. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan jaringan LAN seperti kabel UTP Cat 5e Belden, tang crimping, LAN tester, ducting kabel, dan RJ45. Permasalahan pokok yang pertama, tidak adanya jaringan hotspot pada laboratorium CBT untuk dosen dan mahasiswa yang sedang membutuhkan jaringan internet untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, tidak adanya jaringan internet LAN pada laboratorium CBT. Yang ketiga, RJ45 seringkali mengalami masalah seperti copot, goyang. Untuk pemecahan masalahnya, pertama saya membuat jaringan hotspot WiFi bagi dosen dan mahasiswa dengan menambahkan perangkat access point di dalam laboratorium CBT. Kedua, membuat instalasi kabel jaringan yang baru dengan menggunakan pipa ducting dan ditempatkan di samping dan di bawah dinding sehingga tidak terlihat alur kabelnya dan tentunya sesuai dengan standar keamanan laboratorium CBT. Yang ketiga, saya mengganti seluruh RJ45 yang longgar, yang lepas dengan RJ45 yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya pengujian jaringan. Di sini saya menguji salah satu komputer dengan cara membuka Google atau Mozilla. Selanjutnya saya mengetik www.speedtest.net. Maka saya mencoba menguji jaringan. Maka didapatkanlah hasil downloadnya sekitar 15,8 Mbps, untuk unggahannya sekitar 18,5 Mbps. Penutup, kesimpulannya sistem jaringan LAN pada laboratorium CBT menggunakan topologi STAR. Kedua, sistem operasi jaringan yang digunakan adalah client server dan dikelola seorang yang bertugas sebagai administrator.
Yang ketiga, dengan menggunakan NAN, maka pemakaian komputer dalam operasional laboratorium CBT menjadi lebih efisien. 4. Dengan mengganti seluruh RJ45 yang lama, diharapkan kinerja jaringan lebih stabil. Saran, karena menggunakan client server, seorang administrator harus standby jika ada klien yang komputernya sedang ada masalah. Yang kedua, menambahkan akses point di bagian labor CBT untuk kelancaran kegiatan PPM. Karena di sini saya hanya menambahkan satu akses point di lab CBT yang dimana usernya itu dibatasi sekitar 32. Kedepannya agar ditambah lagi akses point guna biar menampung mahasiswa yang melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, diharapkan dengan pelaksananya pemasangan jaringan LAN, efektivitas kegiatan lebih maksimal dilakukan dan dilakukannya pengecekan rutin oleh administrator. Mungkin itu saja laporan kerja praktek yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.